Tidak mungkin. Benar, kamu tidak salah lihat. Tulisan ini, aku yang ukir 13 tahun lalu. Dulu aku berpikir begitu, sekarang juga. Aku bikin iklan ini, biar 7 juta orang di Hong Kong bersama-sama menyaksikan ketulusanku padamu. Kalau kamu terharu sampai tidak bisa bicara, ya udah jangan ngomong apa-apa. Kamu mau ukir aku mau nggak? Banyak banget coretannya, bilang aja langsung. Mimpi kamu udah cukup belum? Nggak jelas idiot kekanak-kanakan. Kamu tuh badan gede tapi otak kosong. 7 juta orang nyaksikan ketulusanmu. Aku nggak mau 7 juta orang lihat aku malu. Gaoling, kamu udah deh. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa suka sama aku? Umur kamu lebih muda dari aku. Jabatan lebih rendah, gaji juga lebih kecil. Pokoknya aku pilih-pilih juga nggak akan milih kamu. Gaoling, kamu lepas. Yang aku bilang sama mamamu waktu itu benar. Meskipun semua pria di dunia ini mati, aku juga nggak akan milih kamu. Sebenarnya meja ini sengaja aku pesen buat kamu dan Gaoling rayain awal hubungan kalian. Sayang banget. Gimana ya, udah banyak yang aku lakuin tapi dia nggak terharu. Dia malah bilang aku rendah dan kekanak-kanakan. Jangan sedih. Apa aku beneran serendah dan sekekanak-kanakan itu? Apa aku nggak pantas sama dia? Tentu saja nggak banyak cewek yang bakal terharu sama kamu. Terus kenapa dia nggak? Karena dia terlalu ekstrim, nggak bisa diapa-apain. Dia nggak ngerti kamu, bukan berarti nggak ada yang ngerti. Jangan sedih karena dia, ayo kita toast. Hilangin kesedihan. Jangan minum terlalu banyak, nanti sakit. Aku nggak mabuk. Siaki? Non, ada yang bisa saya bantu? Bawa dia ke kamar, oke? Siaki? Sadar dong? Kok bisa mabuk segini? Kamu sadar dong? Sadar? Jangan berisik. Pria mabuk berat gini masih bisa nggak sih? Meskipun masih bisa, benihnya nggak akan aktif. Kualitas yang keluar juga tidak akan bagus. Lain kali jangan biarkan dia minum sampai mabuk. Struktur bola mata wanita berbeda dengan pria. Pria hanya bisa mengenali warna merah, biru, dan hijau. Tapi wanita bisa membedakan lebih dari 7 warna. Jadi ketika kamu bermalam di luar dan tidak membawa baju ganti, ingat harus ganti baju dulu sebelum kerja. Kalau tidak, kamu akan jadi bahan gunjingan rekan kerja wanita. Kenapa tidak bicara di kantor saja? Saya tidak bisa ke kantor, saya tidak bisa bertemu orang itu. Siapa? Tebakanmu benar, ternyata orang yang disukai Siaki adalah saya. Dia benar-benar menyatakan cinta padamu? Kamu bilang ini buruk atau tidak? Tapi saya ikuti cara yang kamu ajarkan padaku. Seluruh pria di dunia mati, saya juga tidak akan memilihnya. Kamu benar-benar melukai hatinya.
Kamu juga merasa berlebihan? Selesai dia pasti sangat membenciku. Pantas saja Siaki tidak senang semalam. Kamu lihat dia seperti apa? Dia bilang apa padamu? Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta? Tidak, sama sekali tidak. Kamu harus ingat, kamu melukainya sedemikian rupa untuk membuatnya putus asa. Jadi jangan pernah lemah hati atau goyah. Kakak kamu masih ingin meminjam benihnya? Masalahmu sendiri belum selesai. Malah sibuk dengan urusanku, apa kamu peduli padanya? Tidak, mana ada waktu untuk peduli urusannya. Saya bingung harus kembali ke kantor atau tidak. Dari penampilanmu lebih baik jangan kerja dulu, agar tidak kehilangan sopan santun di depannya. Saya kasih cuti seminggu, sampai urusan kalian berdua mereda. Ketemu tidak terlalu canggung. Terima kasih kakak. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Istirahat yang cukup di rumah. Kalau benar-benar bingung dan ingin mengubah sesuatu, kamu bisa bicara dengan saya, untung ada kamu. Hil, selamat pagi. Cari saya? Hilda, kamu tidak merasa pagi ini ada yang kurang? Kamu bilang Gaoling? Dia belum datang kerja, dan tidak telepon juga. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Dia sedang minta izin kepada saya. Beberapa hari ini dia tidak akan Apakah dia kembali. takut padaku sengaja menghindariku? Kamu sendiri yang bilang. Kalau begitu saya juga minta izin. Kamu juga minta izin. Saya tidak akan patah semangat hanya karena dia menghindariku. Masalah kecil sama dengan motivasi. Saya akan menggunakan lebih banyak waktu dan perhatian untuk menyentuh hatinya. Membuktikan kecelasan saya. Saya tidak percaya dia tidak memiliki perasaan sama sekali padaku. Hebat. Tidak menyangka kamu masih begitu bersemangat pada Gaoling. Saya beritahu kamu, Jailing adalah makhluk yang lambat panas. Kamu begitu bergairah, dia begitu tegang. Saya benar-benar khawatir kamu akan menakut-nakutinya. Tenang saja, saya punya semangat bukan impulsif. Saya tidak akan membuatnya takut padaku. Saya akan menggunakan ketulusan saya untuk perlahan-lahan menyentuh hatinya. Baiklah, silakan coba. Jika ada kesulitan hubungi saya kapan saja. Saya pasti akan membantumu. Terima kasih Kahyo. Ayo bekerja. Saya pergi dulu. Tunggu, saya tidak datang untuk mengganggumu, ini untukmu. Kamu hanya tidak ingin melihatku. Bunga tidak bersalah padamu. Bosan dan kekanak-kanakan. Kamu tidak menyukaiku, saya tidak akan memaksamu. Saya pergi. Aling kenapa tidak naik ke atas? Membeli setangkai bunga yang cantik. Sangat mirip dengan aroma sampo kamu. Jarang sekali ada yang seperhatian seperti kamu, Mama. Ayo naik, mari, sayurannya saya bawa. Ayo pergi. Benar-benar tidak mau menyerah. Semua pria di dunia mati pun, saya tidak akan memilihmu. Bosan dan kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan, bosan dan kekanak-kanakan.
Crystal, kamu tahu tidak sejak kecelakaan kemarin. Saya selalu merasa lemas saat menyeberang jalan. Saya masih memiliki bayangan psikologis yang besar. Untung ada kamu yang mendukung dan menyemangati saya. Saya bisa pulih dengan cepat. Tapi setiap malam saya masih bermimpi buruk. Saya bermimpi ditabrak mobil, saya sangat takut. Saya tahu saya belum sepenuhnya pulih. Masalah psikologis butuh dukungan orang lain. Kalau tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. 5 kali, terutama beberapa kalimat terakhir yang terus diulang. Total 5 kali tidak mungkin kan? Clinton membela diri, hanya menggosok hidungnya 6 kali. Aku kurang 1 kali darinya, kamu membandingkan dirimu dengan Clinton. Buku ini bilang begitu. Bagaimana tubuh membongkar kebohonganmu? Apa itu? Kamu tidak mengerti, singkatnya itu bahasa tubuh. Crystal di Amerika belajar bidang ini. Bohong di depannya sangat mudah dibongkar. Stres banget, buku ini mengajarkan orang bagaimana mengenali gerakan kecil saat berbohong, sangat menarik. Aku harus di depan Crystal. Berhenti dari semua gerakan kecil saat berbohong. Tidak boleh ketahuan, bukan aku yang bilang. Kamu berbohong dengan begitu stres. Bermain drama untuk mengejarnya tidak lain karena dia kaya. Kamu lebih polos mengejar cewek, harus ada perasaan. Sampai levelku, pokoknya harus mengejar. Tentu saja mengejar yang kaya. Return on investment jauh lebih tinggi. Kaya gimana? Saling menipu itu menyakitkan. Mengejar cewek memang begitu. Membujuk dan menipu itu bumbu. Tapi kalau ceweknya kaya dan cantik, harus lebih banyak usaha untuk mengejarnya. Bagaimana kamu tahu apa yang kita bicarakan? Siapkan wasabi, buka pasar tahu. Kak Hill mengaku langsung semalam berduaan dengan Siaki. Apakah mereka berdua benar-benar ada hubungan gelap? Tapi mereka beda usia lebih dari 10 tahun, bisa nggak? Kenapa tidak? Ini namanya cinta beda usia. Cinta beda usia gimana bisa, pasti jadi bahan omongan. Ia memilih pacar juga ingin yang bisa merawat. Memilih yang lebih muda, bukannya malah aku yang harus merawatnya. Bener, aku tidak mau jadi ibu buat cowok. Bukan cuma kalian yang menolak, keluarga juga sulit menerima. Gimana menjelaskan ke keluarga dan teman? Kak Hill punya karakter kuat. Dia tidak peduli pendapat orang, apalagi dia seorang wanita. Ada cinta, tidak ada logika. Meski tidak peduli pendapat orang, hidup berdua juga banyak masalah. Aku wanita sudah menikah, aku yang paling tahu. Cowok yang lebih tua juga bisa tidak stabil dan main-main. Apalagi yang lebih muda. Cowok muda bisa sangat mencintaimu. Tapi beberapa tahun kemudian dia akan cari yang muda dan cantik. Dia punya banyak pilihan, tapi wanita gimana? Cepat tua, keriput muncul lebih awal. Nanti pakai apa untuk mempertahankan pria? Jadi hubungan asmara dengan adik kelas nggak bakal berakhir baik. Iya, bahkan kamu juga mikir begitu. Kenapa Kak Hai nggak mikir begitu? Jangan-jangan Kak Hai cuma mau pakai Siaki buat hiburan. Jangan deh, nanti Siaki bisa sakit hati. Iya, dia nggak pakai dia buat hiburan. Terus pakai apa? Pinjam uangnya? Pinjam uangnya? Bercanda aja, udah kerja dulu. Siaki, aku ada yang mau bilang. Katanya apa yang aku bilang nggak ada gunanya. Masih ada yang mau bilang sama aku. Jangan ganggu Kak Hilda lagi. Jangan-jangan kamu cemburu. Karena kamu teman baik adikku. Aku nggak mau kamu dimanfaatin orang. Jadi kamu cemburu ya? Ini kan saling suka, dia nggak pakai aku. Karena kamu terlalu berharap aku ingetin kamu. Kamu main api nanti terperosok, ngerti nggak? Nggak merasa. Dia apresiasi aku seneng sama dia. Paling nggak kita berani ngelewatin pandangan tradisional. Ada masalah apa? Pokoknya ini bukan kayak yang kamu pikir. Aku tahu kamu nggak suka dibilang pacaran sama adik kelas. Sekarang aku buktiin ke kamu nggak ada masalah. Kalau kamu peduli sama aku, kamu harus tanya diri sendiri. Kenapa kamu kolot banget, nggak bisa lebih terbuka? Kenapa kamu salahin aku? Aku lagi ngomongin Kak Hilda. Pokoknya ini nggak sesederhana yang kamu pikir. Tentu nggak sederhana. Dia bos kamu, berarti bosnya bos aku. Dan umurnya lebih tua, gaji dan jabatannya juga lebih tinggi. Dia aja mau sama aku, kenapa kamu nggak? Karena dia ada tujuan. Kakak, Siaki, kamu kemarin beneran sama Kak Hai berdua ya? kapan? Gimana perkembangannya Siaki?
Kak Hilda, aku naik dulu, dadah. Masuk. Udah, kamu keluar dulu, oke? Kakak cari aku. Barusan kamu ngehentiin Siaki di jembatan. Apakah mau ngomongin aku, kamu lihat ya? Kalau nggak aku langsung telepon kamu, mungkin udah ketahuan. Aku nggak mau dia jadi orang bodoh tapi nggak sadar. Menurutmu dia bodoh? Sudah bisa ditebak dia ingin memanfaatkanmu untuk membuatku marah. Tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa kamu ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan benih. Kak, lepaskan dia, berikan dia kesempatan. Dia sangat polos, aku tidak ingin kamu menyakitinya. Seharusnya kamu sadar. Yang pertama menyakitinya adalah kamu, bukan aku. Benar, aku telah mengecewakannya. Karena dia sudah sangat menderita. Aku tidak ingin dia terluka lagi. Gaoling, kamu sangat egois, kamu tidak mau menerimanya. Kamu juga tidak suka melihat orang lain bersamanya. Karena kamu punya tujuan lain. Kamu yang menolaknya, aku baru bersamanya. Jika kamu benar-benar tidak suka, baik, silakan katakan padanya tentang aku. Kamu bisa memberitahunya betapa kamu peduli padanya. Betapa kamu ingin bersamanya, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin dia tahu kebenarannya. Kamu ingin aku tidak mendapatkan benih, ingin aku hidup sendirian sampai tua. Kak, aku tidak ingin merusakmu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, kamu tidak mau bersamanya, dia tidak bisa mendapatkanmu. Aku juga akan hidup sendirian sampai tua. Kamu membongkar hal ini tidak akan menguntungkan ketiga pihak. Setidaknya dia tidak akan terluka. Kamu benar-benar pikir dia masih kecil. Sebenarnya dia lebih tahu apa yang dia lakukan daripada kamu. Dia bersamaku atas kemauannya sendiri, kamu mengerti. Asal kamu tidak membongkar, aku tidak akan memberitahunya tentang rencana mendapatkan benih ini. Bagaimana dia bisa terluka? Kalau begitu, apa yang aku katakan tidak ada gunanya, kamu tetap bersikeras. Kamu yang berjanji untuk menjaga rahasiaku. Sekarang yang tidak jujur adalah kamu. Tolong anggap saja tidak ada yang terjadi. Hio. Apa tidak apa-apa kita berpacaran dengan begitu mencolok? Lebih baik dilihat lebih banyak orang, cepat sampai ke Gaoling. Ya, semakin banyak yang melihat semakin banyak yang membicarakan. Gaoling pasti cemburu. Kapan dia mau mengakui bahwa dia peduli padaku? Harus sabar, atur strategi. Segera sampai ke puncaknya, nanti Gaoling akan memberitahumu. Apakah dia menyukaimu? Maaf terlambat. Kamu tahu betapa lambatnya istriku, tidak apa-apa. Jangan banyak bicara, ayo mulai baik. Ayo. Satu lagi, rambut putih. Kamu sudah tua, wajar saja. Usia kita hampir sama, kamu tidak punya? Aku tahu akhir-akhir ini kamu terlihat sangat bahagia. Apakah ada seseorang yang baru di sampingmu? Jadi kamu sangat senang rambut putihmu juga berkurang. Apakah kamu ingin mengatakan usia Siaki jauh berbeda denganku? Pacaran dengan adik kelas tidak bagus dan tidak menarik. Nona, aku lihat kamu akhirnya serius menjalin hubungan. Membawa pacar keluar, tentu saja aku berharap kamu punya hasil. Aneh, semua orang tidak mendukung kami. Kamu malah berharap kami punya hasil, apakah ini tulus? Bagaimana tidak tulus? Aku tidak peduli siapa yang pacaran denganmu. Yang penting dia tulus baik padamu. Dan mau menikah denganmu. Membuktikan kamu akhirnya bisa melupakan masalah KP yang dulu. Mengapa kamu harus menyebutkan KP lagi? Sebenarnya masalah ini sudah tidak ada yang ingat, hanya kamu yang masih menyebutkannya. Bagaimana aku bisa mengenal orang brengsek ini? Semua karena kamu. Seharusnya aku kenal Pluto. Aku sudah bilang berkali-kali padamu. Hari itu Pluto sebenarnya mengajak kamu. Tapi kamu tidak enak badan. Aku baik hati menggantikanmu untuk bilang padanya. Bagaimana aku tahu dia sudah beli tiket nonton film? Dia minta aku temani, baru aku temani. Aku tidak pernah berpikir akan memulai dengannya. Apalagi bersaing denganmu, kamu tidak berminat bersaing denganku. Tidak akan khawatir, Pluto ingin kembali mengejar aku. Langsung perkenalkan KP padaku. Ketika aku memperkenalkan KP padamu, aku benar-benar pikir dia baik. Aku tidak pernah berpikir dia punya istri. Kamu bilang aku bersamanya, itu salahku sendiri. Apakah kamu benar-benar tahu dia punya istri? Semua orang tahu dalam hati.
Maaf membuat kalian menunggu. Wanita memang lebih lambat. Aku kira kamu pingsan di sauna. Bodoh Tuan dan Nyonya MA sangat mesra. Aku juga ingin menikah seperti kalian. Hilda dengar tidak. Malam ini kita tidak bawa anak-anak. Ada minat mencoba makanan Prancis. Tidak, aku dan Siaki masih ada urusan kerja. Suamiku jangan ganggu mereka. Tidak mengganggu kalian, kami pergi dulu. Selamat tinggal. Cepat sekali melepaskan, tidak takut usaha sebelumnya sia-sia. Aku takut terus berakting juga tidak ada gunanya. Aling masih tidak mau menerimaku. Tidak juga, terakhir kali kamu sudah berhasil langkah pertama. Dia melihat kita sepertinya punya hubungan yang ambigu. Dan dia juga tidak tahan untuk menyuruhmu jangan bersama denganku. Tapi dia bicara dengan terbata-bata. Dan tetap tidak mau mengakui bahwa dia cemas padaku. Wanita adalah makhluk yang paling mudah terpancing. Dia sekarang hanya belum mengatakan yang sebenarnya padamu. Biarkan aku membantumu sekali lagi, aku jamin dia akan jujur padamu. Bagaimana kamu membantuku? Sekali tembak, aku akan bermalam bersamamu. Bermalam bersamaku? Kamu juga mau? Kamu memang luar biasa, Cahill. Membantu orang tentu harus sepenuh hati malam ini saja. Secepat ini? Baiklah, aku juga sangat buru-buru malam ini, ya malam ini. Tapi kita harus memberitahu Ahling dulu baru efektif. Tentu aku akan menyuruhnya memesan hotel untuk kita. Dia pasti akan tahu. Oke, aku pulang ganti baju, nanti ketemu di hotel. Aku tunggu kamu di hotel, sampai jumpa.